Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nismawati dari SD Negeri 001 Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Baik, Bapak Ibu, teman-teman calon guru penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, dan yang saya ambil di sini salah satunya adalah gotong royong. Sumber daya alam potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas yang mendukung Merdeka Belajar, yaitu ada yang pertama sumber daya bukan manusia, kedua sumber daya manusia, kemudian yang ketiga sumber daya fisik, kemudian yang keempat adalah sumber daya keuangan. Adapun alur kerangka Merdeka Belajar, yang pertama adalah tujuan utama, kemudian yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga kompetensi yang diharapkan, yang keempat indikator ketercapaian, dan yang kelima adalah elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas. Ada tujuan utama profil Pancasila gotong royong ini, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensinya adalah pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Kemudian indikator ketercapaiannya adalah ada 3 elemen kunci gotong royong ini. Yang pertama adalah kolaborasi, yang kedua kepedulian, kemudian yang ketiga adalah berbagi. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai profil Pancasila gotong royong. Yang pertama adalah budaya gotong royong merupakan salah satu karakter yang perlu untuk terus dilestarikan. Kemudian yang kedua, bisa diterapkan dengan berkolaborasi dengan teman sebaya, kerja kelompok, diskusi, tugas piket kelas, gerakan Jumat bersih, dan sebagainya. Selain itu juga dapat dilakukan hal-hal seperti berikut, antara lain substansi pembelajaran, memberikan penghargaan, tema atau topik pembelajaran yang menjadi sarana penanaman dan peningkatan karakter gotong royong siswa. Kemudian, bagaimana mencapai profil pelajaran Pancasila yang dipilih? Di sini saya menyimpulkan untuk menanamkan budaya gotong royong dimulai dari pembiasaan positif sejak usia dini. Adanya sikap kebudayaan gotong royong yang dilakukan di sekolah merupakan bentuk individu dan bersosial. Sekolah merupakan wadah dalam peningkatan pembentukan karakter siswa dalam mencapai tujuannya. Secara garis besar, perilaku gotong royong akan tercapai apabila dilakukan dengan melalui pembiasaan. Melalui proses tersebut diharapkan siswa dapat mengaplikasikan perilaku gotong royong yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah dengan baik. Karena gotong royong yang tinggi menjadi bentuk nilai karakter yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, sikap gotong royong menjadi dasar utama dalam mengurangi sikap individualis atau apatis. Melalui sikap kepedulian yang tinggi akan memberikan dampak positif terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan sekolah, dan bangsa. Sebab karakter bangsa yang baik dilihat dari kepedulian yang tinggi dan toleransi yang dimiliki setiap masyarakatnya. Sekolah menjadi tempat berprosesnya anak bangsa dalam mengembangkan sikap toleransi yang tinggi. Adapun alasan saya memilih profil Pancasila gotong royong ini adalah seiring dengan perkembangan teknologi saat ini membuat budaya gotong royong semakin memudar. Nah, gotong royong merupakan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita, perlu kita lestarikan. Perilaku gotong royong di lingkungan sekolah sangat penting yang harus ditanamkan sejak usia dini. Karena gotong royong merupakan salah satu karakter yang perlu dikembangkan untuk bekal siswa ketika dewasa nanti. Peran gotong royong saat ini sangat penting dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Hal ini perlu ditanamkan sejak anak hingga dewasa, baik di rumah, masyarakat, dan sekolah.
Perilaku gotong royong merupakan perilaku karakter yang perlu dikembangkan untuk bekal peserta didik hingga dewasa nanti. Di sekolah, guru berperan dalam melakukan kewajibannya untuk membimbing, mengarahkan, menuntun siswa agar suatu pekerjaan dapat berlangsung dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Perilaku gotong royong selalu ditanamkan setiap hari di sekolah. Siapakah para pihak yang terlibat dan bagaimanakah peran mereka? Tentunya yang berperan yang itu guru. Apa peran guru? Guru itu berperan sebagai penuntun atau pembimbing dalam proses pembiasaan karakter atau budaya gotong royong di kelas. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah. Apa sih peran kepala sekolah? Yaitu kepala sekolah itu berperan sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan pembinaan program yang dapat membantu siswa dalam pembiasaan budaya gotong royong. Kemudian yang ketiga adalah orang tua. Orang tua sendiri berperan sebagai pembimbing dalam lingkungan keluarga, lingkungan utama tempat menanamkan pembiasaan positif. Kemudian yang keempat, masyarakat. Masyarakat itu merupakan wadah tempat bersosialisasi bagi anak yang ikut berperan membentuk karakter seorang anak. Yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah di sini berperan sebagai agen dalam memberi kontribusi kebijakan dalam merancang program pembinaan budaya karakter positif. Baik, sampai di sini pemaparan saya tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, khususnya profil pelajar Pancasila gotong royong. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.